Halo Tribuners, kembali bersama saya Asyul Wintang di acara Mata Lokal Memilih. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik peluang menang Ganjar Pranowo. Dan untuk itu saya sudah mengundang narasumber ya, Bung Anes Supit. Dan seperti biasa tentu sebelum saya mengajak Bung Anes bincang-bincang, saya akan memberikan kesempatan ke Bung Anes untuk menginformasikan akan biodata dari seorang eh, profil atau CV dari seorang Anes Supit. Silakan. Baik, terima kasih para Tribuners yang ada di rumah. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anes Supit, sekarang sebagai staf khusus Bupati Kabupaten Minahasa Utara. Dan sekarang ini juga saya sebagai Ketua Barikade 98 Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih. Bung Anes, ya Tribuners tentu saya akan langsung mengajak Bung Anes untuk bincang-bincang terkait dengan peluang Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Seperti kita ketahui bersama, Ganjar Pranowo ini sudah dideklarasikan, sudah diumumkan oleh PDIP sebagai bakal calon presiden yang akan didaftarkan ke KPU selaku penyelenggara pemilu, dan sudah didukung juga oleh Partai Persatuan Pembangunan dan ada beberapa partai non parlemen seperti PSI, Hanura saya kira ya yang sudah. Sekarang tentu yang menarik ya Bung Anes, kan ada kata-katanya ya, ada Prabowo Subianto ya dengan gerbong Gerindranya, dan juga ada Anies Baswedan dengan gerbong Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS ya. Kita tidak tahu apakah 3 atau 2, yang pasti Ganjar Pranowo ini sudah pasti salah satu yang akan ikut bertarung, karena PDIP ini mempunyai golden ticket ya, dia tidak perlu koalisi, dia sudah bisa mengusung langsung. Tapi ini melihat di survei ya, yang bersaing nomor 1 nomor 2 biasanya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, atau sebaliknya ya yang biasanya ya di kedua-kedua. Sebenarnya Bung Anes melihat gimana peluang dari Ganjar ini? Baik, Bung Aswin. Ya. Untuk pintar politik di masyarakat, bahwa hari ini kita akan menyaksikan sesuatu yang sangat menarik yang akan terjadi di Republik Indonesia ini, di mana Ganjar Pranowo yang didukung oleh PDI Perjuangan sebagai partai pemenang dan menguasai tiket di parlemen, tanpa harus melakukan yang namanya koalisi dengan partai politik apapun, Ganjar sudah memiliki satu tiket yang kemudian kedua itu telah diumumkan secara resmi oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Hal ini akan menambah kesana politik yang baru, karena Ganjar ini agak sedikit berbeda dengan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur DKI Jakarta, dan kemudian kedua dia pernah menjadi calon presiden dan menang. Ya. Sementara Ganjar Pranowo ini dia tidak pernah masuk belantara DKI Jakarta, karena pusat politik Indonesia ada di ibu kota DKI Jakarta. Nah, oleh sebab itu Jakarta sangat menentukan. Tapi kita akan menyaksikan bahwa walaupun Jakarta sangat menentukan, bukan berarti 100% populasi pemilih di Indonesia itu berpusat di Jakarta. Masih ada Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai potensi pendulang suara untuk Ganjar Pranowo. Dan Jawa Barat juga ya? Termasuk Jawa Barat. Jawa Barat itu sebagian setengah, dan hasil survei-survei terakhir itu mungkin saat ini dengan Anies Baswedan agak sedikit berimbang-berimbang. Tetapi di Jawa Tengah, Ganjar itu memiliki popularitas dan memiliki survei tertinggi. Di Carta Politik dan Indobarometer itu tercatat 34%. Dan Prabowo itu 32%, Anies masih di 18%. Hari ini belum bergeser itu, masih tetap di potensi dan peluang seperti itu. Ya. Bung Anes, sebelum kita saya mundur ke belakang ya. Boleh. Dari peluang menang ya terkait tema kita. Ini gimana Bung Anes melihat seorang Ganjar Pranowo yang dalam tanda kutip hanya seorang gubernur di Jawa Tengah, bukan Jakarta yang merupakan ibu kota negara, tapi dia boleh masuk survei ya, boleh selalu konsisten 3 besar, sehingga
PDIP ya katakanlah harus memilih dia. Ini kan berbeda misalnya seseorang yang misalnya katakanlah Prabowo Subianto yang sudah beberapa kali mencalonkan diri, kemudian sekarang posisi Menhan ya, Menhan, sehingga lebih leluasa ke seluruh daerah ya, ke seluruh menjalankan program-program sebagai pembantu presiden. Tapi ini kan hanya seorang gubernur, artinya karena kan hanya di satu daerah, Kemudian dia mampu memainkan media sosial. Dia ada Ganjar dan timnya mampu memainkan media sosial sehingga dia selalu berada di 3 besar di berbagai survei nasional, dan membuat dia dipilih oleh partai pemenang pemilu 2019 ini PDIP. Gimana? Di sini pintarnya PD Perjuangan, para politisi PD Perjuangan, termasuk Ibu Megawati dan jajaran fungsionaris DPP PD Perjuangan, yang mampu melihat calon gubernur itu. Terbaca bahwa Ganjar itu mampu membaca bahasa rakyat. Itu yang dilakukan oleh Jokowi lalu. Ganjar Pranowo dan Jokowi memiliki popularitas sebab mereka dari bawah, bukan memiliki popularitas dari atas. Dia itu kader dari bawah dan hadir di tengah-tengah rakyat. Dia lahir di tengah-tengah rakyat, bukan di dalam kancah politik oligarki ataupun dalam politik neoliberalisme. Nah, dia tidak dimainkan oleh para kapital. Dia justru mendapat simpati dari masyarakat bawah. Ini yang terbaca oleh DPP PD Perjuangan, sehingga figur ini yang diambil. Tidak ada yang bisa kita sangkal bahwa lirikan Ibu Megawati lalu terhadap Jokowi itu sangat tepat. Dan ternyata orang Indonesia masih lebih mencintai dan menyukai kepribadian, karakter calon presiden seperti Jokowi. Itu juga ada persis sama seperti yang ada pada Ganjar Pranowo. Nah, Ganjar ini juga memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan Jokowi. Kita masih juga harus mengambil satu perimbangan ya, di salah satu negara di Amerika Latin, yaitu Bolivia. Bolivia itu memiliki Evo Morales, calon presiden yang dari bawah. Di hiruk pikuk politik negeri Bolivia, di pemerintahan Bolivia, Evo Morales itu kan dari bawah. Dia pun masih keturunan Indian, bukan dari warga negara kulit putih. Dia masih keturunan ras bawah, tetapi di pertarungan di Bolivia itu, dia ada di dalam lapisan masyarakat strata yang paling bawah. Nah, PD Perjuangan melihat ini bahwa hampir sama, bahwa PD Perjuangan selalu mengambil daripada hak-hak rakyat yang paling kecil. Itu ada survei, ada penelitian, ada observasi yang dilakukan oleh kader-kader partai, sehingga tidak gampang juga mengangkat Ganjar ke arena pemilihan presiden. Itu keputusan yang sangat penting dan keputusan yang paling tepat yang dilakukan oleh DPP PD Perjuangan, dalam hal ini Ibu Megawati. Ya, Bu Anes, kalau kita melihat saya ke PDIP ya, dia boleh dikata partai pemenang pemilu di era reformasi dengan kalau tidak salah 32% waktu itu ya, 32 atau 35% ya di pemilu 99 atau 99. Kemudian waktu itu pilpres belum seperti saat ini, belum pilsum ya, masih pemilihan lewat wakil rakyat, dan dia hanya bisa mengantar Megawati pertama sebagai wakil presiden, kemudian menggantikan Abdurrahman Wahid menjadi presiden. Kemudian ketika maju pertama kali sudah dipilih oleh rakyat, Megawati sejarah mencatat ya 2 kali kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono. Yang saya mau tanyakan adalah setelah itu era Megawati, PDIP mengambil sikap mengusung boleh dikata yang populer, figur yang diinginkan oleh masyarakat. Dan itu terjadi di 2 pemilu ya, Pilpres 2014 2019 mengusung Jokowi dan jadi. Kan ini sebenarnya dengan teori politik berbeda. Harusnya yang dicalonkan itu adalah ketua partai
karena dia pemegang ini ya, otoriti. Orang berlomba-lomba menjadi ketua partai kan sebenarnya salah satu adalah untuk menjadi presiden, untuk berjuang di. Tapi ini tidak. PDIP dua kali, bahkan ketiga ini kalau ketiga dengan diumumkannya Ganjar Pranowo, PDIP bukan mengambil terah Soekarno, bukan mengambil terah Soekarno, tapi mengambil dari kader yang dianggapnya populer atau diinginkan oleh masyarakat. Gimana Bung Anes melihat ini? Ya, baik. PDIP tidak mengambil terah Soekarno, tetapi dia mengambil ideologisnya Bung Karno. Ya. Pada saat tahun 1963 itu ada pidato di saat 17 Agustus, itu judul pidato Bung Karno saat itu adalah Gesuri, Genta Surya Revolusi Indonesia. Di situ ditekankan tentang figur kepemimpinan nasional. Untuk bisa memimpin nasional adalah figur yang bisa menjadi penyambung lidah rakyat Indonesia. Itu pidato Gusuri tahun 63 dan pernah dibuka loh itu. Pidato Soekarno ya. Pidato Bung Karno pada saat tanggal 17 Agustus tahun 1963 itu Gesuri, Genta Surya Revolusi Indonesia. Ternyata dalam isi pidato itu siapa yang jadi penyambung lidah rakyat, dia tidak juga harus diambil dari parlemen atau dari militer atau dari pejabat, tetapi rakyat biasa. Apabila memiliki karismatik dan memiliki pendukung dan dia dipercaya baik oleh negara, baik oleh rakyat, baik oleh partai politik yang mendukung dia bisa menjadi penyambung lidah rakyat Indonesia. Jadi penyambung lidah rakyat Indonesia ini siapapun yang bisa untuk memimpin republik. Artinya itulah. Bung Anes berpikir bahwa inilah yang menjadi dasar dari seorang Megawati yang selaku ketua umum sekarang ini untuk melihat bahwa untuk keberlangsungan partai ini, untuk keberlangsungan negara ini, maka PDIP sebagai partai terbesar melihat apa yang diinginkan rakyat, figur yang diinginkan masyarakat. Ya. Pertama, figur yang diinginkan masyarakat adalah figur yang menjadi pendingin di masyarakat Indonesia. Kita ini hampir terkotak-kotak oleh berbagai indikator politik yang terjadi. Ada perang antara sipil dulu, ada persoalan agraris, ada persoalan-persoalan perpisahan daerah antara wilayah timur dan barat. Itu mengancam disintegrasi bangsa. Ada persoalan-persoalan transnasional, politik ideologi keagamaan yang membawa pada paham-paham keagamaan. Ada masalah-masalah politik neoliberalisme dan masalah-masalah komunis. Oleh sebab itu PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis, dia berharap memilih satu figur yang dapat mempersatukan negeri ini. Nusantara ini kita kan hari ini bisa dikata di tangan Jokowi kita dipersatukan kembali. Kebudayaan yang dulu pernah disampaikan Bung Karno dalam Manipul Usdek, Manifesto Politik Undang-Undang Dasar Demokrasi, Sosialisme, Ekonomi, dan Kebudayaan. Itu sekarang dijalankan. Di tanggal 17 Agustus, berbagai busana pakaian daerah diperagakan. Dan sebelum-sebelumnya belum pernah ada seperti itu. Kenapa? Kita tidak menolak budaya dari luar, tetapi kita harus menghargai budaya dari dalam. Nah, oleh sebab itu, anak bangsa sendiri yang harus memimpin negeri ini adalah yang mengerti dan tahu bahasa rakyat Indonesia ini. Seperti apa? Itulah yang dipilih oleh Megawati, yaitu Ganjar Pranowo. Terima kasih. Tribunal, saya kira menarik ya ulasan tadi. Sengaja saya mengfeedback ke belakang yang mencari tahu, karena saya ingin Bung Anes ini menginformasikan dari versi Bung Anes tentunya ya. Kira-kira kenapa ini fenomena PDIP selaku partai terbesar saat ini mengambil orang yang bukan partai, tapi dan juga boleh dikata dia selalu melihat fenomena di masyarakat ya. Artinya bahasa sekarang mana yang viral, kecenderungannya itu yang diambil ya. Kelihatan begitu, dan ternyata ini ada sejarahnya. Tadi sudah diulas oleh Bung Anes, ada sejarahnya. Tentu dengan kondisi yang diutarakan Bung Anes ini ketika PDIP mengumumkan Ganjar sebagai calon presiden, ada tugas yang lebih besar, adalah mengantar Ganjar Pranowo ini menjadi the next Jokowi atau menjadi presiden. Nah,
Dan saya kira ini tidak mudah. Persaingan pasti ketat. Kira Bung Anes melihat gimana? Apa yang Bung Anes sekarang kan di luar ini, jadi saya kira di luar sistem, jadi sangat lebih bebas untuk berbicara. Kira-kira gimana? Apa yang harus dilakukan dari Ganjar Pranowo, PDIP, dan mungkin relawan? Ya, ketika penugasan partai telah disampaikan Ketua Umum DPP PD Perjuangan untuk Ganjar Pranowo, maka yang harus dia lakukan adalah bagaimana dia melakukan turun ke bawah bersama-sama dengan kader partai, bersama-sama dengan tim untuk mendekatkan diri ke masyarakat paling bawah. Menjelaskan, karena selama ini kan kita berhadapan dengan berbagai macam permasalahan di media yang tidak jarang juga melakukan hoax dan tidak jarang juga melakukan instabilator politik di dalam media, termasuk di media-media, termasuk di sosial Facebook dan lain-lain ya. Nah, tapi masyarakat hari ini kan masyarakat Indonesia sudah pintar. Yang dia harus lakukan sekarang ini untuk merubah sistem yang ada ini, menjalankan terus yang sebenarnya kepemimpinan Jokowi, apa yang telah dilaksanakan oleh Jokowi, tetapi ada yang harus dirubah oleh Ganjar Pranowo sendiri adalah permasalahan-permasalahan reformasi yang ada di birokrasi. Karena di situ masih juga terdapat permasalahan yang ada dan sistem pemerintahan juga yang mungkin hari ini harus dilihat dengan jelas bahwa Ganjar ini bukan bagian daripada oligarki. Dia adalah bagian daripada penugasan yang ditugaskan oleh partai politik dan bagian daripada rakyat untuk menyelamatkan rakyat Indonesia. Nah, oleh sebab itu banyak yang harus dia kerjakan karena Jokowi telah membangun di wilayah timur, di wilayah barat dengan infrastruktur. Dia sekarang membenahi administrasi di dalam pemerintahan. Oleh sebab itu banyak yang hari ini juga yang memiliki nilai perjuangan yang besar terhadap Jokowi ketika lalu itu. Kok kenapa tidak terjadi penggantian? Misalnya di dalam pemerintahan masih memakai yang lama ya. Mungkin ada aturan undang-undang, tetapi hari ini juga kan kita harus tahu bahwa banyak yang berjuang di masa lalu yang belum diberikan kesempatan. Nah, oleh sebab itu jangan kita melupakan sejarah bahwa kita mengejar yang namanya hat-trick politik lewat PDI Perjuangan untuk memenangkan dari seluruh kursi di parlemen. Tetapi juga harus tahu bahwa birokrat-birokrat yang selama ini juga masih birokrat-birokrat yang masih lama. Belum ada penggantian secara signifikan untuk memberikan kesempatan terhadap mereka yang betul-betul mengemban yang namanya reformasi di bidang birokrasi. Itu yang harus dibenahi oleh Ganjar Pranowo. Ya, Bung Anes, sesungguhnya pertarungan Pilpres itu banyak orang yang bilang adalah pertarungan di Jawa, ya, karena penduduk di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan termasuk mungkin Jakarta ya, adalah penentu siapa pemenang, ya. Dan kalau kita melihat ini sangat mudah sebenarnya membedah ya, melihat ya ini. Tingkat melihat setelah itu adalah penyebaran. Di Jawa Tengah sudahlah, artinya itu milik Ganjar ya. Berarti pertarungan adalah Jawa Timur dan Jawa Barat. Nah, gimana Bung Anes melihat? Begini, ada beberapa survei yang pernah saya baca, ada indikator politik juga dalam situ yang sering berubah-ubah. Tetapi dia telah melakukan penegasan bahwa dia hampir mirip juga dengan Carta dan Indobarometer serta LSI yang mungkin agak jauh berubah dengan survei-survei yang lain. Bahwa DKI Jakarta, Banten, dan daerah-daerah Jawa Barat itu dalam survei LSI itu hampir seluruh daerah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta dimenangkan oleh Anies. Tetapi
beberapa survei yang sangat penting termasuk di Indobarometer dan indikator politik, justru Ganjar berada di posisi di atas 36%. Prabowo masih di bawah, dia masih di 32%, dan Anies belum naik dari 18 ke 20%. Dia masih berada pada posisi titik itu. Tetapi di Jawa Tengah Anies hilang sama sekali. Kemudian kedua di Jawa Timur Anies hilang sama sekali. Yang ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur itu tinggal Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekarang kita masuk ke wilayah Indonesia bagian timur, termasuk daratan Sulawesi dan sebagian Maluku, belum sampai ke Papua. Di situ termonitor bahwa Ganjar memiliki popularitas masih lebih tinggi. Dia berada di 28%, sementara Prabowo masih di 24%. Anies masih jauh di bawah. Apalagi daerah wilayah timur Indonesia yang mayoritas sebagian besar di situ sebagai basis pemenangan PD Perjuangan, jelas Ganjar masih di atas jauh. 30% lebih. Prabowo tinggal 26%. Anies masih di 18%. Itu yang terpantau di beberapa survei, sampai Saiful Mujani juga menyampaikan hal ini, bahwa apapun yang terjadi, bahwa belum ada yang bisa melewati di wilayah timur, di wilayah sebagian Jawa terhadap popularitas daripada Ganjar Pranowo. Ya. Pak Anes, setelah melihat tadi ya ada terkait dengan peluang ya di daerah Jawa, ini untuk pendamping atau calon wakil kira-kira gimana? Oke, baik. Melihat ya. Untuk pendamping Ganjar ya, memang sebagian dari mereka yang mungkin memiliki pemahaman tentang permasalahan ekonomi untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, memajukan investasi dan usaha, kemudian kedua mampu untuk melakukan import kita ke luar negeri demi stabilitas politik. Lebih tepat mungkin dalam hal ini adalah Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Kemudian kedua ada Erick Thohir. Nah, Erick Thohir ini sangat memungkinkan untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo. Jadi Erick Thohir juga memiliki popularitas baru-baru ini yang cukup bagus dibanding dari Sandiaga ketika permasalahan U20. Ya, popularitas. Tapi kita kan tidak melihat ini dalam persoalan konteks sepak bola, ini pemilihan presiden. Tapi kalaupun nanti sebentar dari dua pilihan itu juga DPP PD Perjuangan akan menentukan juga calon siapa kira-kira menjadi pendamping. Yang pasti Ganjar itu adalah memiliki popularitas karena dia adalah kader partai dan memiliki kedekatan luar biasa dengan PD Perjuangan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya diambil yang tokoh dua tadi itu, orang juga berpikir ada pihak militer yang bisa untuk mendampingi Ganjar. Tapi sampai sekarang ini belum ada yang ini, karena melihat untuk Prabowo yang sekarang ini lebih mendekatkan diri kepada keluarga besar TNI, termasuk pemilih terbanyak juga dari pihak keluarga besar TNI dan purnawirawan TNI. Nah, bisa juga diambil dari pihak militer atau Mahfud MD yang justru banyak mengundang simpati masyarakat Indonesia terhadap figur seorang Mahfud MD yang memiliki pemahaman nasionalisme dan kebangsaan yang tinggi. Ya, terima kasih. Saya kira menarik ya. Bung Anes tadi memberikan ancar-ancar ada beberapa nama terkait dengan bakal calon wakil ya yang tepat untuk Ganjar. Tadi melihat misalnya dari peta kekuatan ya, misalnya basis Indonesia Timur ya, kemudian dari berbagai hal, bahkan tadi sudah menyinggung soal militer ya, untuk mengambil pasar di purnawirawan ya, militer, dan kan banyak juga di negeri ini yang pengagum militer, bahwa leadernya harus dari militer ya, sehingga memang saya kira wajar juga disentil tadi ya. Bu Anes, karena kita di Sulawesi Utara, tentu kita akan tidak salah kalau kita perbincangkan gimana efeknya, impactnya ke dengan pilpres yang kali ini bersamaan ya, pileg dan pilek. Kan kita sekarang ini kan PDI kebetulan baru mendaftar di seluruh Indonesia ya. Kemudian
ya sudah khusus di Sulut saya kira luar biasa. Nah, mungkin gimana efek dulu kan ekor jasnya Jokowi cukup terasa oleh PDIP ya. Sekarang seberapa kuat Ganjar Pranowo mampu mendongkrak akan PDIP yang saat ini eh, akan ikut juga selain pilcaleg juga ya, pilpres pilcaleg juga gimana? Dari 15 kabupaten kota Sulawesi Utara ada 13 lebih ya yang dipimpin oleh kepala daerah dari PDI Perjuangan. Nah, tentunya ini akan sangat menguntungkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif ini karena mesin partai ya juga adalah di dalamnya adalah ketua-ketua partai yang memegang jabatan di pemerintahan, baik sebagai bupati ataupun sebagai wakil bupati. Nah, oleh sebab itu saya pikir bahwa rakyat yang berada di bawah ini akan melihat figur kepemimpinan ini sebagai teladan. Apakah mereka bisa turun dan memberikan pengaruh terhadap masyarakat untuk perjuangan ke depan, termasuk memenangkan PDI Perjuangan dalam pemilihan legislatif? Apakah hat-trick yang akan digunakan ini bisa berhasil? Nah, oleh sebab itu tidak ada pilihan lain selain kita kembali lagi turun ke masyarakat. Kemudian kedua, dalam pemilihan presiden kali ini, tidak-tidaknya ada penugasan-penugasan khusus oleh partai yang diberikan kepada kepala daerah yang juga adalah kader partai, agar supaya mampu memenangkan bukan hanya di basis massa sendiri, tetapi juga di luar basis massa yang tentunya bisa dirangkul untuk dijadikan sebagai potensi untuk mendulang suara. Karena kepentingan politik ke depan bukan cuma kepentingan politik pemilihan presiden. Masih ada pemilihan legislatif, kita merebut kursi di parlemen, masih ada pemilihan gubernur, sampai dengan mungkin ada beberapa daerah yang belum melaksanakan pemilihan, kalau di sini hukum tua lah, yang mungkin masih ada PR yang harus dilaksanakan untuk pemilihan hukum tua. Tetapi karena dengan situasi politik yang ada ini, maka itu dipending dulu, karena kita tidak akan mengganggu jadwal nasional. Karena ini ada hajatan nasional yang sangat lebih penting, mungkin akan sesudah daripada hajatan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, baru kemudian disambung dengan itu. Jadi potensi menang Sulawesi Utara itu sangat besar. Walaupun kita di sini pemilih tidak seperti di Pulau Jawa, ya, tapi juga akan memberikan kontribusi yang seperti lalu di bawah pimpinan Pak Oli Dondo Kambe telah mempersembahkan yang terbaik untuk pemerintahan Jokowi. 2 periode Sulawesi Utara menyumbang suara yang terbaik untuk pemerintahan Jokowi. Ya, Bung Anas, ini menarik ya. Ini ada suksesi kepemimpinan dari Jokowi ke Ganjar. Dan banyak orang yang mempersepsikan bahwa Ganjar ini adalah penerus Jokowi ya, yang direstui oleh Jokowi. Nah, itu apakah benar? Dan kalau dia benar, memang kira-kira apa kepentingan Jokowi ya? Jokowi untuk the next harus Ganjar, apa kepentingan dia ya, dan apa kepentingan Indonesia? Kita kan harus berpikir ini bahwa kalau the next Jokowi mencalonkan Ganjar hanya untuk kepentingan Jokowi, ya saya kira tidak ini. Tapi kalau untuk kepentingan sesuatu untuk bangsa, ya tentu itu pertama. Kedua, ada juga isu-isu yang melekat ke PDIP ya, saya kira di media sosial, isu partai PKI dan sebagainya. Saya kira perlu juga dijawab ini ya, untuk mengclearance ya terkait dengan isu-isu ini yang tentu ada yang menyebut bahwa Ganjar juga bagian dari orderan oligarki ya, atau suatu kelompok kekuatan, suatu kelompok kepentingan untuk keberlangsungan akan pasti bisnisnya atau kepentingannya. Gimana Bung Anas melihat itu? Oke, baik. Yang pertama adalah bahwa pemilihan presiden di Indonesia kali ini
kita bukan memilih raja-raja Jawa. Yang kita pilih adalah presiden. Bahwa kalau dikatakan ini adalah generasi kelanjutannya dari Jokowi dan apa yang harus dilaksanakan Jokowi dan itu akan dilakukan oleh Ganjar dalam pembangunan, iya. Tetapi ini pemilihan presiden Indonesia dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Berarti tidak ada satupun dari seluruh pelosok di Indonesia yang tidak lepas dari hal untuk pembangunan. Pembangunan bukan hanya di Pulau Jawa atau Jakarta. Pembangunan itu harus merata di seluruh Indonesia. Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Ya. Nah, oleh sebab itu pergeseran juga terjadi ketika dibentuk IKN itu. Kita terlalu tahu bahwa negeri ini kan luas. Kita memiliki wilayah agraris yang sangat besar. Dan itu masih banyak yang belum terjamah. Dan itu dia juga harus dilakukan sebagai PR penting bagi Ganjar Pranowo. Bahwa di seluruh Indonesia, di pesisir, di pegunungan, butuh pembangunan. Butuh jalan, butuh perumahan, butuh sandang pangan yang cukup. Ini merupakan PR bagi Presiden Ganjar Pranowo nanti sebentar. Kemudian kedua, memang diterpa isu itu ada. Dan ya, itu kan sudah lewat jauh. Ketika lalu juga di pemilihan presiden pertama, isu-isu miring terhadap Jokowi sampai dihantam di berbagai media, itu pun tidak akan mempan. Ternyata uji coba tes case politik masyarakat Indonesia sudah cerdas, Bang. Hari ini masyarakat Indonesia sudah cerdas, tidak gampang termakan hoax, tidak gampang termakan isu-isu yang lain, yang kemudian mengatakan bahwa PD Perjuangan ini adalah partai yang mungkin lalu kan berbasis daripada kerakyatan yang mungkin agak kekiri-kirian. Tidak seperti itu. PD Perjuangan itu adalah partai nasionalis yang di dalamnya memiliki rumah bersama kita. Dari kaum agamawan ada situ, budayawan ada di situ. Kita menerima bahwa seluruh rakyat Indonesia menjadikan PD Perjuangan sebagai rumah bersama. Kemudian yang terakhir ya, yang menyangkut isu-isu juga yang sering diterpa di dalam tubuh pemenangan yang dari PD Perjuangan untuk mencalonkan Ganjar Pranowo. Saya pikir itu tidak akan berhenti dan ini mungkin drum band akan terjadinya isu-isu lebih penting itu bisa terjadi dan itu bukan hanya dimainkan oleh kalangan-kalangan dari lapisan masyarakat bawah, tapi itu dari kelompok elit yang bermain. Kelompok elit ini adalah kelompok yang kalah pada saat pemilihan presiden dengan Jokowi lalu. Dan mereka belum menyerah. Mereka ada di mana-mana dan bermain ke calon-calon yang lain. Bisa saja mungkin ada di calon-calon A dan calon-calon B yang kemudian memainkan isu. Ini sangat berbahaya dan bisa membuat disintegrasi bangsa. Dan seperti itulah harus kita sampaikan bahwa saya pikir intelijen kita di Indonesia ini sudah sangat korporatif dan kuat dan tahu persis siapa-siapa yang bermain dan dalang di balik peristiwa isu-isu tersebut. Terima kasih. Tribuner, saya kira perbincangan ini menarik ya, banyak hal yang sudah saya tanyakan terkait peluang menang Ganjar Pranowo dan hal-hal yang lain yang terkait dengan keberadaan atau figur seorang Ganjar Pranowo. Apakah dia layak untuk menjadi capres ya? Kalau layak ya tentu layak karena sudah dicapreskan ya, sudah dideklarasikan oleh PDIP dan tinggal kita melihat ada seberapa besar sih peluang menang daripada Ganjar Pranowo di kontestasi Pilpres nanti, dan itu sudah diutarakan oleh Bung Anes ya terkait gimana peluang ya, dan tentu semua berpulang ke masyarakat Indonesia yang akan memilih ya, yang akan memilih setiap figur yang dicalonkan oleh partai-partai yang pasti mereka adalah putra terbaik dari bangsa ini. Dan seperti biasa sebelum saya menutup bincang-bincang ini Bung Anes, saya berikan kesempatan ada closing statement terkait dengan harapan atau hal apa saja yang terkait dengan tema yang sudah kita perbincangkan. Silakan. Baik, saudara pemirsa Tribuners yang ada di Sulawesi Utara dan di seluruh pelosok tanah air, mari kita lihat untuk pertarungan ke depan
bahwa visi misi Ganjar Pranowo adalah visi misi kerakyatan. Yang tentunya visi misi ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di kaum miskin desa dan maupun yang ada di kaum miskin kota. Termasuk di dalam pemerintahan, termasuk untuk membedah dan reformasi birokrasi agar supaya itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan sinergitas yang dilakukan oleh PD Perjuangan. Ada contoh terbaik untuk Indonesia dari Sulawesi Utara, misalnya contoh yang terjadi di sini untuk kemenangan Ganjar itu di Kabupaten Minahasa Utara, yang memiliki popularitas dan sebagai kabupaten percontohan, bupatinya juga sangat concern untuk membangun dan bersama-sama dengan rakyat untuk ke depan. Begitu juga di Jawa Timur ada Tulung Agung, Kabupaten Tulung Agung, yaitu popularitas dan memiliki sumbangan terbesar dari Tulung Agung untuk pemenangan yang dicalonkan oleh PD Perjuangan. Itu sama yang dilakukan oleh Kabupaten Minahasa Utara. Kita akan menjadi lebih baik karena di Kabupaten Minahasa Utara 2 kali berturut-turut menyumbangkan suara terbesar untuk Jokowi, dan kali ini akan memberikan kontribusi sumbangan suara terbesar untuk Ganjar Pranowo. Makasih. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang dengan topik peluang menang Ganjar Pranowo. Dan tentunya saya Asin Lumintang dari Mata Lokal Memilih mengucapkan terima kasih kepada Bung Anies Supit yang sudah menerima undangan kami untuk hadir di studio ini. Sekali lagi terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Mata Lokal Memilih. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata Lokal menjangkau Indonesia.